mereka yang akan mencari kita dan menerangi alam kubur kita. Masya Allah. Jadi nggak ada sia-sia orang berbuat baik. Kalaupun ternyata udah saking banyak pahala nggak nyampe ke kita, dia bakal nyari anak dan cucu kita. Jadi kebaikan di kita gitu, dicari ke. Betul, dia menyebar kemana-mana, termasuk ke anak cucu yang. Atas dasar perbuatan kita. Betul. Untuk mencari pahala dari Allah, kita tidak sampai, insya Allah ke anak cucu kita yang lain. Iya. Dia akan mengejar tuh Pak Ustadz. Mengejar terus. Mencari terus bagaimana. Kan ada caranya. 7 amalan nanti di alam kubur yang akan menjadi lentera kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Baik, sehat, alhamdulillah. Curhat dong Mah. Salah. Oh udah pindah. Udah pindah di sini Bapak Dede. Mama Dede. Tadi begini, Ya. menurut lo kagak boleh buat mama. Ya. Gitu ya. Mama I Ira. love you Mama Dede, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, hari ini kita tepat di hari raya Idul Adha. Luar biasa, Alhamdulillah. mama cantik aja nih. Cantik ya. banget Mama. Luar biasa. Udah kayak boneka India. Luar Ya biasa. Allah. Ini emang lebih cantikan India daripada kita. Gimana sih? Gak apa-apa, yang penting ada Ustadz Pak Zaki. Ustadz Wah, Zaki. Ya luar Allah, biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Setiap hari raya Pak Ustadz kita undang terus nih. Iya. Mau terus lagi. Khusus hari raya doang. Iya sih emang. Jadi hari-hari lain kagak kita undang. Baik-baik, kodenya pedas. dia. Kode-kodeannya pedas. Iya benar. Pedas banget. Iya benar. Ini mama udah siap hari ini? Mama udah siap. Maksudnya udah siap apaan? Itu Siap. dia. Ih, ada nomor di belakang. Pak Ustadz bener-bener deh. Nih, apa namanya sopan ya. kalau Sopan ngomong. banget. Bener-bener. Gak apa-apa, hari ini doang yang boleh. Yang nggak biasa masuk kagak dikasih lagi begitu. Iya benar-benar. Senang banget ya. Kurban nggak hari ini? Kurban Kurban, insya Allah kurban mah Kurban. gitu. Iya. Makanya nih ya kalau mau lihat nih aku pas lagi tadi ke tempat teman aku namanya Delia. Itu Delia Septianti itu sekarang udah punya usaha baru lagi nih. Nah makanya tapi sebelumnya nih kita seluruh kru dari Cherry Wish, Your Wish itu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Idul Adha Kalau untuk kita itu semuanya. mohon maaf lahir batin juga gitu. Nggak harus juga sih. Oh nggak usah. Jadi kalau Selamat Idul Idul Adha Adha. apa ujungnya tuh? Ada apa Selamat nggak? Hari Raya Idul Adha. Apa itu? Bebas, mari sama-sama kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, sama mari kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Pada Allah. Oh, Amin. seperti itu. Iya. Nah, sekarang mari kita deketin muka kita ke layar. Ini waktu kita, oh tuh pipi merah amat sih. Pakai apaan? Nah, ini kita lihat. Oh, Ya, kalau mau beli luar sapi biasa. ya, dari 500 kg sampai dengan Audio naik lagi boleh? boleh audionya, Dari audio. 40 jutaan sampai 100 jutaan. Masih dapat diskon lagi. Oh, keren banget ya tuh. Langsung aja kepoin Instagramnya di Sultan Ismail Farm. SOULTAN ya. Tuh namanya Sultan Ismail Farm. Oh. Masya Allah, sapinya. Gede-gede. banget. Iya. Oh, lagi dalam sana. Masya Allah. Waduh. Nah, ini panjang nih ceritanya nih. Pak Ustadz, mau nanya dong Pak Ustadz. Iya. Kalau misalnya ini kan ada sahabatnya Indra ya, sahabat Delia ya. Kalau di endorse itu boleh? Nah, kebetulan emang alhamdulillah sih Iya. nolongin si siapa Delia nih. Iya. Buat ngasih tahu kalau dia punya usaha ini gitu. Oh, Boleh jadi Dia mau oke. berkurban juga nih kebetulan ya kan. Iya. Nah, jadi akhirnya saya gimana kalau ada barterannya gitu. Saya nolongin ya kan. Saya kurbannya di barter gitu. Boleh gak sih sebenarnya? Sebentar dulu. Begitu pas tadi kata Ustadz, mari kita dekatkan kepada Allah gitu. Betul. Bapak. Yuk mari sekarang kita lihat korbannya. Iya. Ya, kelihatan kita. Ustadz, jangan gitu dong Pak Ustadz. Ini tadi lagi lihat sapi jenis baru itu. Iya, Apa sapi tuh? jenis apa Itu namanya? sapi jenis baru, itu sapi jenis mager. Kok mager? Iya malas gerak gitu. Iya. Ini kocak-kocak juga. Jadi boleh nggak endorse tuh? Boleh. Boleh. Oh, Yang boleh. penting kan ada nilai barter contoh. Iya.
Ustaz Zaki ada kambing nih harganya 1,8 juta ya kambing jenis biasa aja deh. Ustadz boleh deh kita kasih hadiah tapi Ustadz bikinin video, bikinin tausiah, boleh ada pertukaran nilai yang penting. Ada pertukaran nilai. Kalau cuma nggak ada pertukaran nilai sama sekali kayak cuma dikasih, nah itu buat kurban kita. Hadiah berarti boleh, itu kan keikhlasan. Keikhlasan. Nih saya kasih kambing 1 akadnya, boleh dikurban, boleh buat dipiara gitu. Kecuali apalagi kalau ada amanah. Mama saya ngasih kambing 1 ya, tapi tolong ini khusus buat kurban. Nah itu jadi amanah gitu. Gitu. Buat kurban, bukan buat diajak ngobrol di rumah. Kasihan ya. Ini kayaknya bukan kebanyakan episode nih kayaknya. Kebanyakan episode. Kebayang, Soalnya gini, kebayang dia nggak mama kesini. biar kambing ngobrol. Jadi begini, Bing. Soalnya si mama ini tadi barusan itu berkurban perasaan. Saya banyak banget korban perasaan. Harus hari ini cuma 1 episode. Tapi ternyata berapa episode? 3. Ini nomor handphonenya udah dipegang kan? Oh, Teleponin lagi dah yang begini. Oh Ustaz, ikhlas kita. Ikhlas. Harus menjadi ikhlas. Alhamdulillah. Bahkan di endorse. Pokoknya yang penting nggak apa-apa, yang penting ada hikmahnya ya, ada bagus hikmahnya. semuanya. Betul. Ya Itu endorse hadiah, itu ada mungkin ikhlas. kasih orang terus kemudian kita buat untuk jadi kurban nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa yang nggak boleh dalam kurban itu, Pak Ustadz? Kartu Jadi gini. kredit boleh nggak? Saya nggak punya Oke, cash tuh. Bagaimana? kartu kredit misalnya kita mau Kan itu berkurban. berhutang ya kalau Berhutang. Iya. Kan bayar habis bulan. Itu dia. Betul. Gimana tuh Pak Ustaz? Nah, itu sistemnya si biaya akumulasi total misalnya 2,5 juta. Biaya si itu, ya. hewannya. Kan dia per bulan dong. Ya. Maka sebelum binatang itu disembeli sudah harus dalam keadaan lunas. Oh gitu. Itu syaratnya. Oh, oke. Jadi sama juga kita melunasi lebih dulu. Melunasi. Walaupun tertagih secara apa namanya hitungannya itu di Benar. akhir bulan. Tapi Sebenarnya kita lunasi dulu. benar, itu sama kayak nabung sebenarnya. Kita nabung pribadi nih, misalnya 1 hari 200.000, nanti sekian bulan buat kita korbanin, beli kambing. Cuman biasanya kan uang nabung, ntar ada keperluan yang lain kita comotin atu-atu, celengan ditebokin. Itu kita ya, Bacot. Itu kita. Nggak enak aja kelihatan manajer kita kan. Iya benar. Oh tapi bisa tuh ya? Bisa. Nah, untuk menghindari unsur riba, lebih baik kartu kreditnya ya bank-bank syariah. Oh, Bang. Lebih jelas. Oh gitu. Jadi jangan supaya ada bunga berbunga lagi gitu Ya, ini yang mungkin teman-teman juga perlu tahu, jangan sampai nanti ketika kita mau berkurban posisi hutangnya belum lunas. Nah itu yang Itu ada unsur memaksakan diri. Kan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi apa sunnah muakkad gitu? Sunnah muakkadah itu artinya sunnah tapi ditekankan banget. Ya mendekati wajib lah. Iya. Nanti ada kurban yang betul-betul wajib. Misalnya nazar. Ya, kita tuh ya. Nazar ya, bukan nazar yang Musdalifah. Bukan dong. Ini nazar. Tadi Lampu ya saya. mati lampu. Bentar. Kita udah niat-niat begini ya, pakaiannya. Kita udah serius kan, kenapa bintang tamunya begini? Iya kan? Iya, jadi kita takutnya kesono langsung. Iya, gitu. nggak boleh. Balikin lagi, set. Iya, Nazar. gitu. Jadi wah, kalau misalnya nazar itu wajib ya. Wajib, itu wajib. Karena memang udah jatuh janji sama Allah langsung. Ntar saya kalau misalnya lulus ujian nih mau motong kambing 1 ekor gitu. Ya. Itu kalau ini agak sedikit melenceng, kalau nazarnya itu tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi Pak Ustadz? Misalnya udah dikabulkan oleh Allah tuh, ya kan? Apa yang kita minta Uangnya udah dikabulin. dapet. Ceritanya kayak gitu. Makanya jangan sembarang orang ngomong nazar. Nah, dan biasanya kalau kita mau nazar, misalnya mamah nih mau nazar, ntar kalau saya A pengennya B sebagai bentuk tasyakur, harus ada disampaikan sebagai bentuk wasiat. Saking wajib itu nazar tuh. Iya. Saya kalau lulus memotong kambing 1 ekor, masih tahu ke anak misalnya gitu. Mama udah nazar ya. Ntar kalau mama kurus, demen banget ngomongin kurus. Kalau mama kurus, ya kan, mama potong kambing. Iya. Nah itu harus disampaikan tuh, wasiat tuh. Ngomongnya lagi ngimpi juga kali enggak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya ada tulisan di sini krik gitu kan kayaknya. Harus disampaikan. Harus sampein. Supaya mana tahu kan umur nggak ada yang tahu. Itulah benar Makanya banget. jangan sembarang nazar. Karena orang terlalu ngegampangin. Ntar gue kalau ini pengen nazar ini, ntar dulu. Ukur kemampuan dulu. Ya, betul. Kalau kemampuannya bisa silahkan dan jangan lupa
disampein nazar itu untuk wasiat ke orang lain. Emang kalau sampai nazarnya nggak dilakukan, apa yang terjadi? Kita janji sama orang aja nggak kita tepatin ya. Misalnya idza wa'ada akhlafa, kata Rasulullah kan ciri-ciri orang munafik itu kalau janji dia ingkar. Itu sama manusia. Ini janji nggak nanggung-nanggung sama Allah langsung. Waduh ya Allah, nauzubillah. Nah, berarti keukur dah tuh dosanya kayak apa ya. Nauzubillah. Begitu. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya, begitu ya. Oke, terus kalau persyaratan kurban tuh apa aja sih Pak Ustadz? Kambingnya tuh kudu gimana gitu, terus sapinya kudu gimana gitu. Itu kan soalnya lagi ada apa tuh namanya penyakit mulut dan kuku. Mulut dan kuku. Itu gimana tuh Pak Ustadz, takutnya nanti ada? Memang harus lebih selektif, cari lembaga-lembaga yang menyediakan jasa hewan kurban itu yang terpercaya. Kan sekarang udah bisa online. Nah itu bagaimana tuh? Kita nggak tahu barangnya loh, nggak tahu hewannya tuh. Biasanya pakai video call. Oh, Kita dikasih lihat gitu. Makanya harus pakai lembaga tertentu. Iya, yang udah pasti deh yang ya. udah terpercaya banget Dan sering melakukan. Benar. Artinya track record di masyarakat pun udah terpercaya lah. Nanti pas proses sembelihnya biasanya kita ini yang dari jauh, kan ada orang yang kerja di Pulau Natuna. Di tengah laut gitu kan, dia nitip doang, di video call tuh. Nah pas proses sembelihnya dia video call bisa lihat langsung. Iya, benar. Emang harus dilihat langsung ya? Kalau Disunahkan, jauh lebih baik. Iya, tapi kayak misalnya mama gitu titip aja dulu kambing gitu nggak apa-apa ya, atas kemana gitu. Nanti pada saat itu baru ditelepon Mama Ira udah selesai atau nggak apa-apa juga gitu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah kalau yang dalam bentuk kalengan gitu udah dibikin kornet atau apa gitu, itu seperti apa Pak Ustadz? Sebenarnya itu memang konteksnya kekinian ya. Jadi kan banyak kambing yang disembelih itu dagingnya mohon maaf banyak yang kadang suka jadi sia-sia. Saking banyaknya gitu kan. Buang-buang deh tuh. Buang-buang. Nggak semua orang duafa itu kan punya kulkas kadang ya. Nah biasanya cara berpikirnya ya udahlah dibikin dalam bentuk kornet, ini udah jauh lebih awet. Boleh apa enggak? Boleh. MUI udah ngeluarin fatwa itu. Selama memang kornetnya itu proses sembelihnya sesuai dengan syariat, kambingnya juga jauh dari penyakit dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Jadi boleh saja. Boleh. Mau di packaging bentuknya kayak apa yang penting boleh dan itu sudah disahkan oleh MUI ya. Bahkan kita harus carilah yang lebih mudah ya, memudahkan kan. Jadi Islam itu tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan. Kan kalau udah bentuk kornet itu bisa dibawa ke pelosok-pelosok dalam waktu yang lama. Expirednya juga makin lama kan. Terus mau tanya nih Pak Ustadz, kan kalau misalnya kita lagi berkurban nih, kita kan mau cari tetangga kita nih ya. Nah kebetulan misalnya tetangga kita non muslim itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau kurban itu kan dari bahasa Arab, kurban artinya dekat. Masuk ke Indonesia jadi korban. Ya kan? Benar. Makanya kalau orang Arab bilang dekat tuh qaribun, dekat. Qaribun itu satu akar kata dengan kurban. Oke. Berarti di sini bukan masalah kambingnya, sapinya, untanya. Ini hanya jadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukti. Betul. Karena Rasulullah itu berpesan kalau kita mau disayangin sama Allah, caranya gampang banget. Sayangin orang-orang yang paling dekat sama kita, maka Allah akan menyayangi kita. Sesuai pertanyaan Mama tadi, tetangga ada non-muslim. Kan tetangga dulu ya? Nah itu tetangga dulu. Karena ada sabda dari Rasulullah, barang siapa orang yang beriman, percaya sama hari kiamat, muliakan tetanggamu. Muliakan tetangga. Nah, jadi kalau ada daging kurban, ini non-muslim, nggak apa-apa yang dikasih. Yang nggak boleh itu tadi. Kalau kambingnya disembelih karena dia nazar, itu yang nggak boleh dibagi ke non muslim. Hanya untuk kita aja yang untuk kita bernazar. aja yang bernazar dan keluarga terdekat. Keluarga berarti kalau misalnya mama tadi berhasil gitu mama nazar, boleh terus makan sama anak nggak apa-apa. Kecuali kita hidup sendiri, terus di situ kita benar-benar minoritas. Semua tetangga non muslim, maka dibolehkan. Kan ada kasus yang begitu ya. Iya dong, pasti ada di tempat daerah tertentu gitu kan. Yang penting memang kambingnya sehat, itu syarat-syaratnya. Nah kalau daging kurban itu sendiri, berarti kita nggak boleh makan untuk diri kita sendiri ya, berarti ya? Apa boleh? Boleh. Jadi sepertiga itu untuk keluarga, silakan aja boleh. Tapi sebenarnya kalau memang udah benar-benar mampu, ya ngapain juga gitu. Lebih baik kita berikan saja ya. Berikan saja. Yang butuhkan. Pak Ustadz, emak-emak ngomongnya, emak-emak
Besti-besti. Besti. Pak Ustadz gimana sih gue begini? Pak Ustadz kan biasa nih emak-emak nih kalau ada kumpul-kumpul arisan gitu ya. Arisan nih. Nah, terus mau beli sapi gitu. Harga sapi sekian puluh juta gitu. Nah, terus kita hitung-hitungan tuh Pak Ustadz. Kalau misalnya harga sapi sekian dibagi 5 orang 7 orang ya untuk sapi kan ya. Itu boleh? Gak apa-apa. Uang dari arisan tuh boleh? Boleh. Nah, kalau kurang tuh gimana? Nah, arisan itu kan sebenarnya bisa dalam bentuk apapun. Ada yang emak-emak nih arisan, ntar yang dapat traktir jalan-jalan ke puncak. Iya, benar. Itu kan peruntukannya bisa beda jenis ya. Iya, betul. Ini peruntukannya untuk daging kurban. Disembelih lah hewannya. Misalnya harga tahun ini 25 juta satu ekor sapi. Iya. Udah deal nih. Udah uangnya keluar buat 7 orang atas nama 7 orang anggota arisan. Iya. Tiba-tiba tahun ini harganya naik 28. Nah, tiganya bagaimana? Kan selisih 3 juta. Iya, 3 juta. Yang nggak boleh ini kalau 3 juta dibebankan ke semua anggota. Oh, hanya boleh ke 7 tadi tuh. Nah, berarti yang nambahin yang dapat hasil arisan tadi. Oke, jadi dibagi lagi tuh, di-share lagi. Di-share lagi. Karena kan nanti takutnya ada unsur goror, semacam kayak penipuan. Kan udah deal 25, kok kita nambahin lagi, kan lo yang dapat gitu. Oh, jadi harus sudah siap juga dong kalau terjadi fluktuasi harga Iya. atau kenaikan harga itu. Betul. Iya kan, nggak bisa juga harga yang mengikat. Iya. Sapi hari ini berapa, kecuali berat badan saya Pak Ustadz. Nah itu dia, kalau itu repot. Itu mengikat. Atau di downgrade nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya 25, gak usah lah kita beli yang 20, sono lebih murah Nah gitu. boleh, karena akad awalnya itu kita mau beli yang berapa kilo. Oh, dia harus diadet dari akad awalnya. Iya, akad awalnya. Terus kemudian kalau satu kambing itu untuk berapa orang, untuk satu sapi untuk berapa orang sebenarnya? Nah ini ada beberapa beda pendapat nih. Coba pengen tahu nih, ya. kayaknya saya juga pernah denger tuh. Bagaimana Pak? Ada orang yang ulama kita berpendapat satu kambing hanya untuk satu orang. Tapi ulama yang lain bilang satu kambing boleh untuk sekeluarga. Keluarga kalau misalnya 3 anak, 2 suami istri boleh? Iya, pokoknya satu keluarga mau anaknya 12 kayak misalnya gitu ya. Anak kok bebek loh. Karena ada satu hadis di mana dikisahkan Rasulullah itu pernah menyembelih kambing niat untuk beliau sendiri dan untuk keluarganya. Gitu. Tapi untuk di kita orang lebih dominan yang dipakai itu keyakinannya ada satu orang satu kambing. Jangan sampai nanti orang mikirnya gini, ya udahlah satu kambing aja bisa buat bareng-bareng. Berarti kan nanti nilai berkurbannya jadi semakin berkurang. Betul, berkurang. Maka sebaik-baiknya kalau di kita itu adalah satu ekor kambing dikhususkan niatnya buat satu nama. Oke. Jadi kalau untuk sapinya sendiri itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Maka gini, tergantung dari kondisi ekonomi. Karena ada keluarga yang kan pernah tuh tukang beca sampai nabung. Iya, mau beli ini ya. Mau beli sapi, ada yang beli kambing. Dia nabung sekian lama gitu kan. Artinya kasihan kalau misalnya dia udah dapet 3,5 juta ngumpulin setahun tapi buat dia sendiri. Kan Islam nggak nyusahin juga. Benar. Ketika dia semampunya, ketika dia udah nabung setahun bisa beli kambing satu, udah alhamdulillah. Yaudah deh, saya niatin buat keluarga aja. Itu boleh? Boleh. Boleh, baru boleh segitu karena segitu benar. apa namanya membutuhkannya gitu, dan kemampuannya ternyata hanya segitu gitu. Pendapat yang tadi satu kambing buat anggota keluarga banyak, lebih baik untuk case-case kayak tadi tuh. Oke. Kita yang mampu jangan. Benar. Makanya Gitu ya. kita berikan kepada yang membutuhkan atau yang wajib atau patut menerima ya. Gitu Patut ya? menerima, betul. Ya kalau ada rezeki kenapa sih satu kambing buat kita doang sendiri, anak satu ini satu. Iya benar. Jangan ada unsur maksain diri. Oke. Itu Pak yang nggak Ustadz, boleh. maaf mau nanya nih, dengan segala hormat. Kalau memang seandainya kita anggaplah tadi mau beli sapi misalnya gitu ya, 7 orang. Tapi orang tua kita sudah wafat. Iya. Itu tetap boleh menggunakan nama orang tua yang wafat atau bagaimana Pak Ustadz? Boleh. Untuk melengkapi? Boleh. Oh boleh. Jadi untuk orang tua yang udah nggak ada, suami yang udah nggak ada, pahalanya kita niatin itu untuk orang-orang yang kita sayang dan udah meninggal dunia. Boleh ya Pak Ustadz? Boleh aja. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi kesempatan banget nih Idul Adha ini nih buat temen-temen yang emang ya selama orang tuanya hidup mungkin dia belum pernah berbakti, belum banyak nyenengin. Iya betul. Ya udah deh, nih lewat Idul Adha dengan berkorban mau nyenengin orang tua, pahalanya buat beliau-beliau semua gitu. Begitu. Itu insya Allah nyampe itu ya Pak Ustadz. Nyampe. Sama kayak orang begini, Ustadz,
saya mengirim Fatihah nih, karena ada beda pendapat. Saya mengirim Fatihah buat yang orang meninggal, sampai apa enggak? Kan banyak beda pendapat. Nah, itu pernah dengar Kalau juga. saya jawabnya simpel, gini aja. Kalau ibu nggak percaya, saya ngirim Fatihah nyampe apa enggak buat yang meninggal, enak ibu mati aja dulu bu. Nah, ujubillah min zalik. Ya kan biar dia tahu maksudnya ibu mati dulu, ntar saya kirimin Fatihah gitu. Nggak ada acara khusus yang tiap hari ya Bang Ustadz. Artinya kita cuma mau bilang begini, berkurban, ngirim Fatihah, kita cuman yakin bahwa itu sampai dan niat baik. Percaya sampai apa enggak, masalahnya sampai apa enggak, urusan Allah. Itu udah goib itu sendiri. Gitu, benar. Nah, terus kemudian Pak Ustadz, apa namanya itu, kalau filosofinya kurban itu sendiri, apa sih Pak Ustadz? Oke, kurban ini kan sebenarnya dilakukan, dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini dulu dikisahkan ontaknya aja sampai 200. Masya Allah. Terus kambingnya sampai 500 ekor. Masya Allah, banyak banget. Nggak tanggung-tanggung Allah uji itu bukan disuruh berkurban binatang yang dia punya yang jumlahnya banyak. Bahkan disuruh menyembelih anaknya. Ya. Allah mau tahu dong kadar cinta seseorang seperti apa. Ya. Sama kayak mama kan lagi pengen tahu cinta suami ke mama pasti dites dulu kan. Maaf Pak Ustadz, saya sedang 17 tahun sendiri. Saya Ya, sudah maksudnya sendiri. sekalian promo. Oh iya, gitu. ada tulisannya beli 1 dapat 4. Emang beneran mama sih enggak? Iya, nggak apa-apa. Doain Pak Ustadz lah, doain lah, berkah lah. Dapatkan, beli 1, dapat 4, besok dapat 5. Aduh, Pak Ustadz lagi sendiri. Terusin Pak Ustadz, terusin. Ini namanya paket solehah meriah. Meriahnya pakai Y, meriah. Ngomong apa sih? Tadi sampai di mana? Ken? Terus Pak Ustadz, ngomong apa tadi? Nabi Ibrahim. Oh iya, Nabi Ibrahim. Kan Akhirnya menyembelih. diminta yang dikorbankan itu anaknya. Tapi subhanallah kan diganti dengan kambing gibah saat Iya. itu. Artinya orang ketika cinta sama Tuhannya, dia ingin buktikan kepada Allah, maka Allah mau bukti dalam bentuk sesuatu. Sesuatunya itu udah diatur dalam agama Islam. Ini bukan cuma sekedar bukti, tapi ada nilai kepedulian terhadap sesama. Lihat deh, ketika Allah perintahkan sholat, Allah nggak cuma nganjurin sholat, tapi berbuat baik sama orang lain. Itulah. Ya, jadi nggak hanya menjalankan ibadah sholat saja. Benar, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Betul. Sholat itu simbol ibadah kepada Allah, zakat simbol terhadap sosial. Fasholli li rabbika wanhar, sama Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, dirikan sholat tapi jangan lupa berkorbanlah untuk orang-orang yang kamu sayangi. Luar biasa, Masya Allah. Senangnya kalau gitu. Kita tuh kalau dengerin ya, Mama nih kalau dengerin, kalau kita ngomongin tentang satu yang benar-benar kita sebutkan dari hati, Allah itu. Itu kita sampai Benar. Nggak apa-apa ya, Nggak apa. kerasa gimana gitu kayaknya. Kecil gitu, kita nggak punya apa-apa gitu. Karena emang kita ini kalau dipikir-pikir semua cuma tamu di sini. Bener sih. Cuma tamu, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Iya benar, sama kayak syuting kita lagi begitu. Kita cuma Balik mancing dapat lagi. aja. Iya, mancing dapat aja nih. Aduh, begini terus sih caranya nih. Ya Allah, apa ya sih? tolong itu, Iya bener. Dek. Aduh, ini nomor udah di belakang udah siap-siap dipotong nih begini nih. Aduh. Tapi kalau misalnya nih, orang yang mau berkurban itu harus akekah dulu kah atau gimana gitu? Akekah itu juga sebuah kewajiban bagi seorang anak. Karena kan setiap kita tergadaikan dengan akekah. Iya. Namanya digadaikan kan harus ditebus. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Setiap yang lahir ke muka bumi ini harus ditebus dengan akekah tadi. Kapan pelaksanaannya? Hari ke-7 setelah lahir. 14 kelipatan 7. Oke. Ada yang udah seumur mamah nih. Ya Allah Ustaz, aneh belum diakekah. Iya. Terus bagaimana tuh Ya Ustaz? Allah bagaimana? Hukumnya Kita juga bagaimana? malu sama kambingnya kalau begini. Iya bener. Tapi bener, ini menanya nih. Orang dulu ya, seumuran saya mungkin orang dulu punya pandangan mungkin seumur ibu saya atau di atas saya. Iya. Orang dulu nenek-neneknya bilang kagak usah. Akikah tuh anak laki aja, perempuan mah kagak usah begitu. Enggak, emang kudu akekah itu. Itu dia. Nah, jadi untuk orang yang seperti kayak umur mama kayak begini, Iya. Boleh akekahnya akekah. masih boleh. Boleh akekah. Cuman jangan minta ditimang-timang kayak orok waktu akekah. Ya Nabi, itu rep ntar emang. Ya Nabi kan masih enak ya Kan beda. kasihan yang nimangnya. Yang ditimbang juga malu Ustaz. Malu sedikit, pas jatuh banyak malunya. Jadi gitu. Nah kan bedanya kalau binatang yang kita sembelih di Idul Adha, sunnahnya itu kan dibagikan dalam keadaan mentah.
belum dimasak apa? Belum dimasak. Tapi kalau akikah disunnahkan dalam keadaan sudah mateng. Iya. Makanya rame nih sekarang paket akikah. Paket akikah. Iya. Ya kan beli apa dapat apa gitu. Iya. Ya kan? Gitu. Oke, Oke apa-apa. gitu ya. Siap. Jadi itu kalau misalnya yang dia belum akikah tapi dia mau berkurban, gak apa-apa. Sebenarnya gini, lihat dulu kondisi keuangannya. Nah, Mana kalau- didahulukan? Mana didahulukan? Akikah dulu atau dikorban? Kalau ada rezekinya mending pas Idul Adha, oh saya belum akikah aja dulu. Oh, Idul Adha boleh akikah? Satu niat itu nggak boleh buat perbuatan gitu. dua ibadah tadi ya. Oke. Ya udah deh, biar hemat. Oh nggak ada niat paket hemat gitu kan. Iya, iya, benar. Satu niat kurbannya buat Idul Adha sama akikah enggak. Dia Atau beda. ya udah 7 hari setelah kurban baru Betul. kita boleh. Dibedain. Tapi kurban saya tetap boleh jalanin atau tidak? Misalnya saya belum akikah. Tetap boleh. Oh, Tapi lebih baik Yang sebelum didahulukan yang akikahnya betul. dulu kalau kita punya Akikah kan boleh setiap saat aja kan saya? Boleh setiap saat. Ini kan ceritanya kalau pas ketemu mau akikah tapi barengan sama kurban. Iya, jadi yang didahulukan adalah kekahnya berarti Iya. ya. Baru setelah itu mungkin baru kurbannya. Kalau ngehnya jauh-jauh sebelum kurban mending akikah dulu. Nah, itu boleh dikatakan menjadi sebuah kurban yang dipersembahkan kepada Allah itu pada saat kapan? Kalau kita kan kayak zakat fitrah gitu kan, sebelum sholat kita fitrah, nah itu udah zakat Iya. fitrah. Nah kalau itu dikatakan itu kurban kita gitu, itu Ketika disembelih, setelah kita disembelih Iya. itu kapan sih jangka waktunya itu masih tetap akan menjadi kurban kita gitu? oke. Jadi maksud Bang Indra mungkin pahalanya itu sampai kapan gitu Iya kan? gitu loh, maksudnya apakah itu nanti misalnya nih hari ini apa Idul Adha gitu, nanti kemudian minggu depan kita kurbannya minggu depan aja deh. Oh, Gitu, misalnya. masa Mau waktunya, nyembelihnya. Iya, nyembelihnya. Semakin cepat kita berkurban di hari H itu semakin baik. Kalaupun misalnya, Ustadz udah seminggu nih mau niat, nggak apa-apa juga. Cuman sayang pahala kurbannya nggak dapet, gitu loh. Justru di hari H itu. Di hari H, yang ada orang pas kita bagi daging juga, ya udah kebanyakan. Nah itu kan. Jadi setelah sholat Idul Adha tuh Iya, ya pasti ya. langsung aja. Itu sebaik-baiknya waktu untuk kita meraih pahala berkurban. Ada satu pertanyaan yang agak Oke. kontroversi banget. Kita nih alhamdulillah bersyukur Indra Bekti dan saya salah satunya mungkin dari sekian banyak teman-teman artis atau selebritas. Itu kadang-kadang kan kita senang juga ya pada saat itu misalnya ada di lapangan segala macam. Lalu tiba-tiba juga atau mungkin ada teman-teman yang mau meliput keberadaan kita nih. Tayanglah tuh di TV, ya kan? Itu termasuk kategori riya atau apa ceritanya itu? Ada boleh atau tidaknya bagaimana tuh Ustaz? Apa ada kalimat yang paling tepat gak untuk menjelaskan itu? Jadi dalam surat Al-Baqarah ini pertanyaan banyak banget. Kurban, sedekah, Jumat berkah. Nah itu gitu bagaimana kan. tuh? Allah menjelaskan gini, wahai hamba-hambaku ketika engkau berbagi kebaikan secara terang-terangan itu baik. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi nggak ada yang buruk di sini. Ya. Tapi bedanya ketika mamah nih Jumat berkah atau berkurban diposting di IG, kemudian ada orang yang ngikutin karena terpanggil, itu mamanya raja kurban, gue kenapa enggak? Itu berlaku multi level marketingnya Allah tuh. Jadi pahala kita berlipat-lipat Berlipat, gara-gara ada orang yang berlipat. ikutan gara-gara kita. Betul, karena sedekah kita menjadi sebab orang berbuat baik. Oke. Nah yang ria itu kalau kita lagi posting masalah kurban, terus tangannya pakai cincin nggak absen. Ya, jadi gini ya, saya berkurban, alhamdulillah. Gitu. Gua lipat di cincin gua. Cuma satu Ustaz, Iya, ini enggak. gua semata-semata Ini kan doang. banyak yang segini tuh. Wow. Iya kan? Oh iya Itu kan. yang nggak boleh. Ayo beli segala macam gitu kan. Ini gitu ya. Ya, Oke. Tapi ada caranya gini bang, supaya menghilangkan unsur ria kita nggak pernah tahu ya. Iya. Sedalam-dalamnya Iya. laut bisa kita ukur. Niat orang nggak ada yang pernah Benar, tahu. benar Ustaz. Teman-teman yang suka posting-posting sedekah, kurban, Jumat berkah, dia harus sesekali di waktu yang beda dengan duafa yang beda, dia sedekah tanpa ada yang tahu. Nah, jadi nggak Lillahi setiap ta'ala. saat gitu Nggak ya. setiap saat. Supaya apa? Balance. Nah. Kalaupun di sini ada unsur ria, bisa dihilangin sama yang ini. Begitu Gitu. bener. Luar biasa Allah ya. Luar biasa Allah tuh ya. Ya, Allah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ya. Iya. Iya Ya, kan? maksudnya di situ Jadi- ada. Kita punya Benar. niat aja udah kebaca. Itu. Ya. Ini Jumat posting nih, Baca. posting Jumat berkah. Tapi ntar habis asar, kita lewat gang, ada orang benar-benar susah, udah Langsung cukup tuh CCTV-nya Allah yang tahu. Iya. CCTV-nya Allah yang tahu. Nah. Itu yang berkah luar biasa. Nah, Oke. sekarang kalau misalnya untuk yang nyembelihnya itu, Oke.
persyaratannya. Lebih afdol mana? Kita yang nyembelih, kita yang berkorban, kita yang nyembelihin atau ada orang lain yang nyembelihin? Kalau kita bisa, kayak saya nih, saya tahu teorinya. Iya. Tapi saya punya penyakit itu fobia sama darah. Sama kayak Gitu. kita. Makanya berapa kali bini kita yang lahirin nggak pernah nemenin tuh. Yang ada mual, muntah kita pingsan. Iya benar. Anak mama sudah gak ada yang mau, mama gak berani. Nggak berani. Iya, makanya saya mending diwakilin. Kan banyak orang yang kayak model saya nih nggak bisa lihat darah. Tapi semulia-mulianya hewan kurban itu disembelih sama yang niat untuk dia sendiri. Gitu. Kecuali misalnya Bang Indra mau sembelih buat anaknya, kan nggak mungkin anaknya yang nyembelih, maka bapak yang bacain gitu. Ulang. Bagaimana? Gimana? Ya. Mau niat kurban Iya. atas nama anak. Sama anak. Indra mau atas nama anak. Sama Oke. anak, kan nggak mungkin anaknya yang nyembelih. Iya. Gak mungkin, oh iya benar. Gak mungkin. Iya Karena kan? saya yang Nah nyembelih kan masih itu kecil. orang terdekatnya siapa? Bapaknya Bapak, dong. iya. Nah bapaknya yang nyembelih. Tapi saya takut. Nah takut, Iya. ya kasih aja ke orang yang bertugas di situ, boleh kasih namanya. Nanti dia yang nyembelih. Namanya siapa? Bin siapa? Bin gitu siapa? kan? Oh gitu ya. Jadi kita percayakan kepada orang yang lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti. Nah, selanjutnya kita jalani lagi semua yang harus kita jalani, gitu aja ya. Betul. Oke Nah Pak deh. Ustadz kalau gitu mungkin boleh sedikit tausiahnya untuk kita nih di Idul Adha. Baik. Idul Adha ini. Baik, jadi teman-teman semua di Cherry Wish, alhamdulillah agama Islam itu punya banyak tempat banget untuk kita membuktikan cinta sama Allah. Nggak cuma yang wajib-wajib. Iya. Bayangin 5 waktu Allah minta kita untuk membuktikan mana cintamu. Ya. Makanya ada ketika orang mau sholat itu kan niatnya usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Iya. Lillahi ta'ala itu karena cinta kepada Allah, bukan karena apa-apa. Kurban pun jadi satu media, satu wasilah di mana semua umat Islam itu bisa membuktikan cintanya kepada Allah. Iya. Karena dengan berkurban berarti kita bersyukur Allah masih nitipin rezeki yang berlebih. Sayang aja kalau Allah nitipin rezeki yang lebih, tapi dengan rezeki itu kita nggak membuktikan cinta dan syukur kita kepada Allah. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada rezeki, jangan Iya. sampai nggak berkurban. Iya. Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang sebenarnya mampu, kan kemampuan yang ngukur masing-masing bukan orang lain. Tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat aku sholat. Sampai sebegitunya. Saking pentingnya orang itu berkurban. Sedih banget kita kalau dengar kayak gitu. Aduh, yang Makanya orang yang berkurban itu nanti adalah orang yang dicari oleh Rasulullah ketika di padang mahsyar. Kenapa? Karena kurban itu menjadi saksi kan di padang mahsyar itu kan. Semua bersaksi. Tangan bersaksi, kaki bersaksi. Termasuk hewan yang kita sembelih itu kan yang sampai bukan hewannya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi pahalanya. Nah pahala itu nanti ditahan semua, pahala kebaikan kita. Sedekah Quran, sedekah Jumat, berkurban, bantuin orang lain, tetangga, hormatin tamu. Diakumulasi itu semua. Diakumulasi. Kapan mereka mulai mencari kita? Di saat kita masuk pertama kali ke alam barzah. Mereka yang akan mencari kita dan menerangi alam kubur kita. Masya Allah. Jadi nggak ada sia-sia orang berbuat baik. Kalaupun ternyata udah saking banyak pahala nggak nyampe ke kita, dia bakal nyari anak dan cucu kita. Jadi kebaikan di kita gitu dicari ke. Betul, dia menyebar kemana-mana, termasuk ke anak cucu yang Atas dasar perbuatan kita. betul. Untuk mencari pahala dari Allah, kita tidak sampai insya Allah ke anak cucu kita yang lain. Iya. Dia akan mengejar tuh Pak Ustadz. Mengejar terus. Mencari terus bagaimana Kan ada cinta. 7 amalan nanti di alam kubur yang akan menjadi lentera kita ya. Iya. Ada sedekah Quran, anak soleh, ngebantuin pesantren yatim, Iya. terus ngemodalin usaha orang lain, itu ada 7. Nah 7 itulah yang akan mencari kita termasuk berkurban ini. Jadi semakin banyak kita berkurban, bayangin semakin banyak ntar di kuburan yang nyariin kita. Iya. Kan suami udah gak nyariin dong, Iya, benar. istri udah gak nyariin, anak-anak apalagi mobil gak dibawa mati. Benar. Iya kan? Nah, yang nyariin siapa? Nah, itu tadi 7 kebaikan yang akan mencari kita, termasuk kurban ini. Masya Allah. Insya Allah ya, kita bisa jalan semua ya. Amin. Pelan tapi pasti. Nah. Selalu berdoa, berharap setiap pagi kita lakukan rasa syukur, ungkapan Betul. syukur. Benar. Saya selalu juga mengajak anak-anak saya juga seperti itu. Saya yakin Indra juga akan melakukan hal yang sama. Betul ya. Kita punya anak-anak, kita punya keluarga. Selalu berharap yang pertama adalah bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat Allah. Itu aja. Gitu. Mama sendiri udah gimana nih berkurban nggak hari ini?
Mama sedang diurus sama anak-anak. Nanti anak-anak semua yang ngatur, katanya anak-anak semua. Oh, udah dirapiin ya. Berarti di endorse sama anak gitu. Iya. Iya ya, endorse sama anak-anak ya. Langsung gini. Ujung-ujungnya endorse lagi kan. Kan anak-anak loh Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Delia di mana rumahnya? Iya. Tanya lagi Delia. Iya diomelin. Iya bener-bener. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita bisa sampai Terima kasih. di Idul Adha ini, dimana ketemu sama Ustadz Zaki lagi, ketemu sama Mama Ira. Terima kasih sudah Senang nemenin sekali. Terima kasih diundang ke Sherry Wish. sama Mama. Aduh, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Ustadz Zaki bermanfaat buat kita semua. Amin. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Iya kan, dan semua tentang keimanan. Dan ini luar biasa banget. Kita susah mengaplikasikan hidup kita lebih baik di hadapan Allah kalau kita tidak memiliki niat yang baik. Benar. Iya kan? Jadi semua come up from the bottom of our heart. Kalau menurut saya sebegitu. Artinya lu nanya gue, lu nanya. Aku juga bingung. Saya yakin beliau juga ngapalinnya susah tuh 2 hari. Yang gitu lah Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, sedih banget kita. Artinya apa enggak? Oke kalau gitu. Apapun itu artinya, yang penting mudah-mudahan pada ngerti ya. Ini ada teksnya tadi itu kan. Terima kasih banyak untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, share, komen, like ya. YouTube official Cherry Wish, juga Instagram kita cherrywish_official, dan juga TikTok kita cherry_wish_official ya. Nah jangan lupa juga di komen-komen, kasih ya. Komen-komen yang memberikan masukan-masukan yang buat kita untuk lebih baik lagi. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Mau Mama lagi terus di sini? Jangan makanannya habis. Atau Pak Ustadz mau diundang lagi? Oh iya, Ya, kalau Pak siap. Ustadz jadi nggak apa-apa. Hari raya. Hari raya. Hari raya. Spesialis hari raya ya. Gak apa-apa, kita doakan Ustadz Zaki selalu sehat. Amin, ya Insya Allah Rabbal bisa Alamin. terus Terima tebarkan kasih. segala bentuk Amin, ya kebaikan. Rabbal Segala hal-hal yang baik untuk kita Amin, juga. Mama. Yang bermanfaat buat Amin. kita. Ceramah-ceramahnya yang menarik dan sehat untuk semuanya. Bahagia. Amin. Dunia akhirat. Amin. Amin. Siap. Nah, habis ini kita udah ada di depan itu kambing apa segala macam. Ya, Sapi, dah. Ada di ada depan. kambing orang di depan. Maaf Pak, nomor saya keberatan Pak. Saya kambingnya limo. Iya. Kambing apa namanya sapi? Sapi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai ketemu kasih. lagi di Cherry Wish Your way.